Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustollah Arifin. Di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, akan saya jelaskan bagaimana langkah Bapak Ibu semua untuk mendaftar pada akun SSCSN, baik di periode 1 atau di tahap 1 ataupun di tahap kedua. Nah, video ini merupakan salah satu kumpulan dari video-video yang saya kemarin persingkat. Nah, kalau video kali ini pasti sangat panjang sekali karena kumpulan dari beberapa video, baik itu pengisian pembuatan akun terlebih dahulu, pengisian biodata, pemilihan jenis seleksi, formasi, kemudian unggah dokumen, serta resume. Semuanya ada di video ini. Tinggal Bapak Ibu semua bisa memilih, dan bisa diperhatikan. Dan untuk riwayat jabatan, ingat riwayat jabatan untuk Pemprov Jatim bisa ikuti video kali ini. Tapi untuk di Pemprov lain, coba koordinasi terlebih dahulu dengan instansi masing-masing. Namun sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh, Surabaya hadir Mas, Bandung hadir Mas, Bondowoso hadir Mas, Situbondo hadir Mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Langsung saja kita pada pembahasannya berikut ini. Nah, di sini masih ada yang bertanya kepada saya Bapak Ibu semua, apakah kita wajib daftar untuk seleksi CSN di tahun 2024 ini? Wajib. Nah, bagi honorer yang akan atau saat ini menjadi peserta di dalam database BKN, wajib daftar ya Bapak Ibu semua. Dan juga wajib membuat akun baru lagi. Karena ada yang bertanya apakah masih harus membuat akun. Tentunya di tahun 2024 ini tetap wajib membuat akun. Dan untuk websitenya kita bisa mengakses di sscsn.bkn.go.id. Jadi saya cantumkan nantinya mungkin di sini sscsn.bkn.go.id. Dan sebelum kita masuk pada website SSCSN, pastikan Bapak Ibu semua komputernya atau laptopnya ada webcamnya, karena ini akan mendata kita. Jadi ini webcam ini tujuannya nanti adalah untuk memastikan bahwasanya yang mendaftar itu adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu pastikan webcam di sini aktif ya Bapak Ibu semua. Dan data-datanya tentunya Bapak Ibu semua perlu disiapkan terlebih dahulu. Kita lanjut. Setelah Bapak Ibu semua mengakses halaman sscsn.bkn.go.id, di sini kan ditampilkan nih Sistem Seleksi Calon ASN 2024, pendaftaran seleksi P3K bagi pelamar prioritas, guru P1 2021 dan D4 bidang pendidikan lulus tahun anggaran 2023, ex-THK 2, dan tenaga non-ASN yang terdata di database BKN sudah dapat dilakukan. Nah, jadi bagaimana langkah kita untuk mendaftar? Di sini kita klik saja mulai sekarang. Jadi kita klik mulai sekarang. Atau Bapak Ibu semua ingin mengetahui telah masuk di dalam database BKN atau tidak, silahkan cantumkan atau cek nantinya, linknya saya akan tunjukkan di deskripsi. Kita lanjut. Di sini Bapak Ibu semua telah diberi informasi bahwasanya daftar sscsn.bkn.go.id berkata seperti itu. Direkomendasikan menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru. Dan aktifkan kamera pada perangkat saat ini registrasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu semua wajib mengaktifkan kamera yang ada di sini. Ingat, wajib untuk mengaktifkan kamera dan disarankan menggunakan browser Google Chrome ataupun Mozilla versi terbaru. Kita klik OK saja, kita aktifkan. Nah, di sini Bapak Ibu semua perlu diketahui apakah untuk tahun 2024 ini wajib membuat akun kembali. Wajib ya Bapak Ibu semua, karena kita lihat tampilan setelah kita mengaktifkan kamera. Di sini ada informasi bahwasanya ini adalah aplikasi SSCSN tahun 2024. Jadi halaman dashboard ini dengan kata seperti ini, Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2024, berarti kita berada di tahun 2024 saat ini. Kenapa? Karena untuk mengakses pengadaan P3K tahun 2023 silakan klik di sini. Dan tampilan untuk tahun 2024 ini juga minta akses kamera. Maksudnya tahun 2023 tandanya seperti ini. Di sini kita berarti berada di tahun 2023. Sedangkan kalau seperti ini kita berada di tahun 2024. Dan bagi Bapak Ibu semua yang telah mendaftar di tahun 2023,
Pasti kalau untuk mau masuk di tahun 2024 ini tidak akan bisa diakses. Ingat, tidak akan bisa mengakses di tahun 2024 ketika Bapak Ibu semua tidak membuat akun. Dan akun yang kita buat di tahun 2023 itu berbeda. Beda domainnya tentunya. Oleh sebab itu, maka kita buat akun terlebih dahulu. Caranya kita klik buat akun. Nah, kita klik buat akun. Di sini akan ditampilkan pendaftaran akun SSCSN 2024. Ikuti langkah pendaftaran membuat akun dengan benar. Isilah data dengan benar. Saat ini di video kali ini saya hanya akan membuat akun terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu semua, jika ingin melanjutkan ke proses pendaftaran, kita tunggu di video berikutnya. Karena saya yakin video ini Bapak Ibu semua sudah panjang sekali. Oleh sebab itu bersabar, hati-hati. Ingat, hati-hati dalam membuat akun. Karena ada yang sudah salah membuat akun, ada yang komplain nih ke saya atau konsultasi ke saya. Mas, saya salah membuat akun nih, nama saya yang ditulis itu salah, kurang A-nya, kurang R-nya. Nah, oleh sebab itu perhatikan dengan baik video saya ini, tutorial yang saya buat ini untuk Bapak Ibu semua, dan hati-hati dalam proses pengisian data. Ingat, hati-hati dalam proses pengisian data. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan, siapkan datanya dulu baru mengerjakan. Jangan mengerjakan nanti datanya belum siap. Nah, siapkan datanya baru mengerjakan. Pastikan kameranya juga ada. Dan bagi Bapak Ibu semua yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, bisa share ke rekan-rekan Bapak Ibu semua yang membutuhkan. Karena informasi yang saya sampaikan ini sangat detail sekali, mungkin berbeda dengan channel YouTube yang lain. Dan bagi yang belum subscribe, sekali lagi silakan subscribe, aktifkan notifikasinya. Untuk join di grup sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Kita lanjutkan. Di sini juga membutuhkan kamera, use your camera. Jadi kita allow saja, kita setujui saja untuk mengakses kamera. Dan tandanya di sini kameranya sudah aktif. Nah, bisa dilihat di atas juga sudah muncul kamera. Nah, di sini kameranya kita lihat, this is using your camera. Jadi ini sudah menggunakan kamera kita. Dan juga tandanya sudah kita menggunakan kamera. Ini untuk merekam bahwasanya yang mendaftar di sini memang kita, Bapak Ibu semua, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Yang kita butuhkan di sini adalah langkah pertama, pengecekan identitas, di mana perhatian, penggunaan NIK dan data pribadi orang lain untuk mendaftar akun pada SSCSN merupakan tindak kejahatan dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pastikan ya Bapak Ibu semua yang mendaftar. Di sini yang dibutuhkan adalah nomor KTP atau nomor induk kependudukan, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai dengan KTP, tempat lahir sesuai dengan KTP, tanggal lahir sesuai dengan KTP, kabupaten kota tempat KTP diterbitkan, dan nomor handphone aktif. Pastikan nomor handphone yang diinput aktif sampai dengan proses seleksi selesai. Pastikan nomor handphone yang diinput aktif sampai dengan proses seleksi selesai. Email aktif, pastikan email yang diinput sampai dengan aktif, dan juga kode captcha-nya. Jadi kita isikan nih pelan-pelan. Ingat, pelan-pelan, tidak usah keburu, santai saja. Pelan-pelan Bapak Ibu semua isikan dari nomor NIK Bapak Ibu semua, nomor kartu keluarga. Bedanya nomor NIK dan nomor kartu keluarga saya tunjukkan kepada Bapak Ibu semua biar tidak salah pengisian. Nah, saya contohkan untuk KTP, maksudnya untuk KK Bapak Ibu semua. Yang di atas, yang di sini ini adalah nomor kartu keluarga. Jadi yang di atas itu adalah nomor kartu keluarga yang di sini, yang di sini. Sedangkan untuk NIK itu ada di baris NIK di sini. Jangan sampai salah. Nomor KK, nomor kartu keluarga itu yang di atas, NIK itu yang berada di baris nama Bapak Ibu semua. Contoh misalnya di sini Ahmad Bustanul Arifin. Jadi baris NIK-nya ya miliknya Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai salah. Nomor kartu keluarga yang di atas, NIK yang satu baris dengan Bapak Ibu semua. Jadi kita isikan datanya yang ada di sini dengan benar dari nomor kartu nomor NIK, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai dengan KTP. Jadi cek KTP Bapak Ibu semua, tempat lahir sesuai dengan KTP, tanggal lahir. Nah, tanggal lahirnya sesuai dengan KTP dengan format date, month, years, jadi tanggal, bulan, tahun. Kemudian kabupaten kota sesuai dengan KTP diterbitkan. Ingat, sesuai dengan KTP yang diterbitkan. Kita isikan saja datanya di sini dengan baik dan benar. Nah, coba sekarang kita isikan satu persatu Bapak Ibu semua. Nomor induk KTP.
kita isikan, ketikkan. Kalau bisa dieja, misalnya 3511 0 berapa. Nah, eja dengan baik gitu, atau kita lihat KTP-nya kemudian kita ketikkan. Begitu pula nomor kartu keluarga kita eja dengan baik, dengan benar, jangan sampai salah. Kemudian untuk nama, contoh saja Ahmad Bustanul Arifin, kita eja Ahmad spasi Bustanul spasi Arifin tanpa gelar. Ingat, sesuai dengan KTP ya Bapak Ibu semua. Kita isikan dengan baik dan dengan benar. Kemudian tempat lahir, contoh saja Bondowoso. Nah, ini kita isikan, ketikkan. Kalau saya gunakan huruf balok semua, Bondowoso, misalnya seperti itu. Kemudian tanggal lahir kita isikan, kita pilih. Bisa diketikkan seperti ini, contohnya 05/06, contohnya 1991, misalnya seperti itu. Baru kita pilih seperti itu. Nah, untuk kabupaten kota, ini Bapak Ibu semua, ini kita ketikkan Bondowoso misalnya, dan kita tunggu pilihannya. Nah, sehingga muncul pilihan seperti ini, kita pilih. Jadi seperti itu. Kemudian nomor handphone aktif kita isikan, dan juga email aktif kita isikan. Dan setelah itu, kita isikan kode yang ada di sini, misalnya B429, baru kita klik lanjutkan. Dan di sini ada informasi konfirmasi. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya input adalah benar dan akan dilakukan verifikasi dan validasi ke Ditjen Dukcapil, serta saya bersedia untuk memperbaiki apabila terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Tidak menyalahgunakan data dan informasi yang disajikan pada aplikasi, serta tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kita klik iya. Mohon kode captcha tidak sesuai, silakan masukkan kembali. Nah, ini dikarenakan terlalu lamanya Bapak Ibu semua menunggu biasanya. Oleh sebab itu, silakan ulangi lagi dengan cara kita klik reload, klik kanan, kemudian kita reload atau kita klik yang tanda di sini. Jika seperti itu. Oleh sebab itu, jangan terlalu lama dalam proses pengisian data ini. Dan akan ditampilkan pada halaman yang kedua. Di sini sudah langkah yang kedua. Ketika Bapak Ibu semua klik selanjutnya dan ada informasi seperti itu, di sini kita diperhatikan untuk melengkapi data yang pertama tersebut ini lebih lengkap lagi, dan kita isikan dengan benar. Ikuti sesuai dengan petunjuk yang ada. Contoh di sini langkah kedua, lengkapi data. Silakan isi formulir dengan benar. Yang tadi kita isikan di langkah pertama itu sudah ditampilkan, misalnya NIK, nama dan nomor handphone serta email yang sudah kita isikan itu tertampil dengan benar. Dan selanjutnya kita hanya menambahkan data yang ada di sini. Contoh saja password, konfirmasi password, pertanyaan pengamanan. Nah, coba kita bahas satu persatu saja. Di sini ada NIK, nama, nomor handphone, email, nama Anda tanpa gelar sesuai dengan yang tertulis di ijazah. Kemudian nama Anda tanpa gelar ya Bapak Ibu semua, tanpa gelar. Kemudian tempat lahir sesuai dengan KTP, tanggal lahir, password, konfirmasi password. Password ini nantinya Bapak Ibu semua ada kombinasi minimal 8 karakter dan memiliki kombinasi huruf besar kecil. Kita bahas satu persatu saja. Kalau NIK nama ini sudah tidak bisa dirubah karena ada di halaman pertama tadi. Kemudian kita isikan nama sesuai dengan ijazah. Tempat lahir ini sudah terisi. Coba kita klik cek di bawahnya lagi. Kemudian kabupaten kota lahir kita isikan, contoh saja Bondowoso. Ini nunggu sampai dengan ada pilihan. Nah, seperti ini tanggal lahirnya sudah muncul benar, jenis kelamin, dan kita upload unggah KTP kita, cus KTP. Kemudian kita isikan juga di sini ada password, konfirmasi password, pertanyaan pengamanan 1, pertanyaan pengamanan 2. Kita isikan saja passwordnya. Dan pastikan ya Bapak Ibu semua, perlu diperhatikan juga, Bapak Ibu semua ini yang sering salah di keyboard nantinya. Caps lock-nya ini apakah aktif atau tidak? Di sini nih pastikan terlebih dahulu ini posisi di huruf besar atau kecil. Nah, di sini. Atau Bapak Ibu semua bisa klik tombol mata yang ada di sini. Jadi bisa diklik seperti itu. Ini untuk mempermudah Bapak Ibu semua untuk melihat apakah password yang telah Bapak Ibu semua ketikkan itu benar atau tidak. Jadi pastikan tuh. Karena kalau salah, tentunya ya Bapak Ibu semua ketika mau masuk lagi akan salah. Selanjutnya di pertanyaan pengamanan 1. Di sini ada pilihan siapakah nama binatang peliharaan, siapakah nama penyanyi favorit kamu, apa judul favorit, apa nama band, apakah makanan favorit, dan siapakah presiden favorit kamu.
Jadi Bapak Ibu semua tinggal dipilih salah satu saja. Contoh saja, apakah makanan kamu? Nah, apa makanan Bapak Ibu semua? Mungkin di sini Bapak Ibu semua pecinta Abah Channel tahu nih makanan kesukaan Abah Channel apa nih? Komentar di kolom komentar coba. Setelah Bapak Ibu semua membuat pertanyaan 1 dan pertanyaan 2, kita scroll ke bawah. Nah, ini kita scroll ke bawah. Di sini Bapak Ibu semua bisa dilihat bahwasanya ada foto KTP dan juga swafoto. Mas, nantinya apa perbedaan pas foto dengan swafoto? Pas foto itu kita foto formal dengan memakai baju formal. Swafoto iya kayak seperti ini. Jadi ini swafoto namanya Bapak Ibu semua. Diambil melalui kamera langsung yang ada di sini. Jadi perlu diperhatikan tadi. Di sini kameranya harus sudah aktif. Kita upload pas foto atau scan foto KTP dan juga swafoto kita. Dan coba kita upload dengan baik. Perlu diketahui ini juga bahwasanya file scan KTP dengan ekstensi JPG ataupun JPG maksimal 200 KB ya, jangan sampai lebih. Ingat, hanya 200 KB. Kita lakukan hal tersebut. Di langkah kedua ini, pastikan Bapak Ibu semua mengupload swafoto Bapak Ibu semua. Karena barusan ada kesalahan teknis, saya tidak mengaktifkan ini mikrofon, jadi tidak ada suaranya. Jadi saya jelaskan seperti ini saja. Di sini pada poin kedua nantinya akan dimunculkan bahwasanya Bapak Ibu semua wajib mengunggah foto KTP dan swafoto. Dan ingat untuk swafoto di situ atau fotokopi foto KTP, nah ini saya skip dulu. Untuk foto KTP pastikan Bapak Ibu semua ukurannya tidak melebihi 200 KB. Kalau misalnya melebihi 200 KB biasanya tidak bisa. Tandanya kalau misalnya sudah Bapak Ibu semua mengunggah foto KTP dengan benar, ini akan muncul bahwasanya file scan KTP dengan ekstensi maksimal 200 KB kan, KTP sudah terunggah. Ada keterangan seperti ini, KTP sudah terunggah, klik ini untuk mengunggah ulang. Tapi Bapak Ibu semua kalau misalnya sudah benar KTP-nya tidak perlu lagi. Baru di sini Bapak Ibu semua melakukan sebuah foto unggah untuk swafoto. Pastikan menggunakan kamera cam Bapak Ibu semua dan kita klik di sini. Biasanya klik simpan seperti ini. Saya contohkan nah, seperti ini. Kita klik ambil foto. Jadi di sini kita klik ambil foto yang di bawah ini. Nah, kebetulan ini kan video tayangan ulang, barusan ada kesalahan teknis. Kita klik ambil foto. Diklik seperti itu dan nantinya akan muncul foto ulang atau simpan foto. Nah, di sini langkah yang Bapak Ibu semua lakukan adalah wajib simpan foto ya Bapak Ibu semua. Jadi wajib klik simpan foto yang ada di sini. Di sini, klik simpan foto. Kenapa? Kalau tidak diklik simpan foto, di sini ada muncul galat bahwasanya Anda diwajibkan mengunggah swafoto dan foto KTP seperti ini. Yaitu biasanya Bapak Ibu semua tidak mengunggah KTP dan juga tidak mengunggah pas foto. Maksudnya foto KTP dan swafoto. Jadi pastikan kembali nih scroll ke bawah apakah sudah terunggah atau belum. Kemudian kita klik baiklah. Dan selanjutnya Bapak Ibu semua di sini akan masuk pada pengecekan yang ketiga. Di mana ketiga, untuk informasi ketiga adalah pengecekan daftar akun. Di sini ada informasi bahwasanya pendaftaran akun SSCSN 2024. Langkah ketiga adalah pengecekan akun. Sebelum mengakhiri pendaftaran akun, pastikan data yang Anda masukkan sudah benar dan swafoto yang Anda sudah jelas. Pengunggahan pas foto berlatar belakang merah akan dilakukan bersamaan dengan dokumen persyaratan lainnya setelah memilih formasi. Jika ingin melakukan perbaikan data, klik tombol kembali untuk mengakhiri data dan dimasukkan. Jika Anda ingin mengakhiri pendaftaran akun, klik tombol proses pendaftaran. Di sini Bapak Ibu semua pastikan eja kembali pada proses pengecekan ketiga ini berupa NIK Bapak Ibu semua. Nama lengkap sesuai dengan KTP, nama lengkap sesuai dengan ijazah tanpa gelar, ingat tanpa gelar. Tempat lahir, tanggal lahir, tempat lahir sesuai dengan ijazah, tanggal lahir, email dan nomor handphone. Eja 3511 berapa, nama Ahmad Bustanul, Arifin Ahmad spasi Bustanul. Nah, di eja seperti itu jangan sampai salah Bapak Ibu semua. Baru setelah Bapak Ibu semua yakin dan benar, Bapak Ibu bisa klik proses pendaftaran akun. Jika masih salah, maka Bapak Ibu semua bisa klik kembali. Dan ketika sudah benar, maka klik saja proses pendaftaran akun. Kemudian, apakah data yang Anda isi sudah sesuai? Cek kembali jika belum yakin. Jika sudah sesuai, klik saja. Dan nantinya akan masuk pada langkah yang keempat.
Pada langkah keempat ini, di sini ada informasi, selamat nama Bapak Ibu semua berhasil registrasi pada portal seleksi CSN tahun 2024. Anda hanya dapat melakukan 1 kali registrasi dengan NIK. Catat dan simpan user NIK, password yang Anda telah terdaftar. Silakan cetak informasi akun. Nah, pastikan Bapak Ibu semua ingat user password yang tadi dengan NIK dan passwordnya, serta karena kita manusia biasanya sering lupa, kita klik cetak informasi pendaftaran. Ingat, cetak informasi pendaftaran terlebih dahulu. Jangan klik yang lanjutkan akun di sini. Kita cetak informasi pendaftaran buat jaga-jaga Bapak Ibu semua. Kita beri nama kartu akun pendaftaran P3K 2024. Misalnya seperti ini. Jangan sampai keliru. Jangan sampai salah. Kita klik cetak informasi pendaftaran terlebih dahulu, baru kita klik lanjutkan login pendaftaran. Nah, ini direkomendasikan menggunakan akun yang tadi, dan kita akan tampil ke halaman awal dan kita isikan NIK Bapak Ibu semua dan user password yang telah diisikan tadi kita masukkan. Ingat, di sini kita berada di tahun 2024. Kita masukkan kode yang ada di sini, kemudian kita klik masuk. Jika Bapak Ibu semua itu benar, maka di sini akan ditampilkan ke halaman loginnya. Tapi jika salah, berarti Bapak Ibu semua salah akun nih. Coba kita masuk. Nah, di sini pada proses ini sudah mengisi dokumen-dokumen. Kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya saja. Oleh sebab itu, silakan pantau terus dan sudah paham nih untuk bagaimana pembuatan akun P3K. Kita simak pada proses pendaftaran penguploadan dokumen berikutnya. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu semua pada pembahasannya. Dimana sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana tutorial lengkap pembuatan akun SSCSN yang Bapak Ibu semua bisa lihat di channel YouTube saya. Nanti atau kolom deskripsi Bapak Ibu semua bisa lihat bagaimana langkah yang lengkap. Sekarang kita akan masuk kepada SSCSN. Karena kita sudah memiliki akun nih, nah langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik masuk di sini. Pastikan sekali lagi kita akan dideteksi oleh kamera webcam kita. Nah, kita gunakan webcam yang ada di sini, kita klik OK saja. Dan setelah itu seperti biasa, karena Bapak Ibu semua telah memiliki akun, otomatis Bapak Ibu semua bisa melakukan sebuah login. Login itu menggunakan NIK dan juga menggunakan menggunakan password yang telah Bapak Ibu semua buat sebelumnya, dan kita masukkan kode captcha-nya yang ada di sini, kemudian kita klik masuk. Pastikan ada di tahun 2024. Dan selanjutnya di sini Bapak Ibu semua akan ditampilkan pada halaman 1, yaitu pengisian biodata. Dan ingat sekali lagi, ikuti petunjuk yang telah saya sampaikan ini. Hati-hati dalam pengisian data, dalam melakukan pengisian data. Jangan sembarangan. Siapkan datanya berupa KTP, KK, ataupun yang dibutuhkan yang akan saya sampaikan ini. Silakan disimak saja terlebih dahulu. Nah, kita akan bahas pada poin pertama di mana pengisian biodata. Di sini Bapak Ibu semua, ini sudah kita masuk pada proses pengisian data riwayatnya, bukan untuk pendaftarannya saja, pendaftaran akunnya, tapi ini kita sudah mau berproses pada pemilihan jabatan. Pertama, di sini pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir ketika resume, agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Penghitungan usia pada saat melamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri pendaftaran. Ingat, nanti penghitungan usia saat melamar adalah ketika Bapak Ibu semua mengakhiri pendaftaran. Dan ingat, perhatikan saja yang saya sampaikan. Ikuti instruksinya, jangan sampai salah dalam proses penginputannya. Yang pertama, di sini ada nama sesuai ijazah, ada nama inputan akun. Kalau nama inputan akun di sini sudah tidak bisa kita edit lagi. Kemudian untuk nama sesuai dengan ijazah, ini isikan nama Bapak Ibu semua, ingat tanpa gelar. Contoh saja Ahmad Bustanul Arifin, tidak ada embel-embel gelarnya. Jadi antara nama akun dan nama ijazah ini mungkin ada yang tidak sesuai dengan ijazah ya, atau ijazahnya itu namanya tidak sesuai dengan nama di KTP. Mungkin itu ada juga. Saya yakin ada juga ketika menggunakan tulisan tangan atau ijazah yang lama-lama yang masih tidak menggunakan komputer, saya yakin mungkin ada beberapa kekeliruan itu. Nah,
Di sini nama sesuai ijazah tanpa gelar dan juga nama sesuai inputan di akun SSCSN. Gelar depan sekarang. Gelar depan ijazah bila tidak memiliki gelar depan isi dengan tanda strip. Ingat, diisi jangan dikosongi. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya diisi dengan strip. Gelar hanya berupa singkatan contoh dokter, profesor. Tidak perlu dipanjangkan profesor. Jadi cukup DR titik, D besar titik ataupun prof titik seperti itu. Jangan profesor, tidak seperti itu. Itu jika ada gelar depannya di sini. Jika ada gelar depannya silakan diisikan. Jika tidak ada gelar depannya cukup diberi strip. Seperti itu. Ingat, gelar depan ya. Kalau gelar belakang itu berbeda. MPD, SPD, SPDI apapun itu kan gelar belakang itu beda penempatannya. Yang saya bahas barusan adalah gelar depan. Sekarang kita masuk pada gelar belakang. Jika tidak memiliki gelar belakang sama diisikan dengan tanda strip. Gelar hanya berupa S.com, A.MD, ST dan sebagainya. Itu pun Bapak Ibu semua bisa dicek di ijazah Bapak Ibu semua masing-masing. Seperti apa gelarnya. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Kemudian tempat lahir ini pilihan. Ketika saja misalnya Bondowoso, ditunggu sebentar nanti akan terreload. Ada pilihan Bapak Ibu semua tinggal memilih. Ataupun di mana itu. Dan tempat lahir. Nah, kalau tempat lahir ini ketikan manual. Kalau saya menggunakan huruf balok semua Bapak Ibu semua agar tampilan pembacaannya itu bagus, kecuali email mungkin nanti menggunakan huruf kecil. Tanggal lahir. Nah, harap pastikan di sini Bapak Ibu semua ketika diklik akan muncul pilihan. Nah, pilihan itulah yang perlu hati-hati dalam mengkliknya. Jangan sampai salah. Harap perhatikan kembali penginputan tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Ingat, ini tanggal lahir sesuai dengan ijazah ya. Tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Jadi intinya Bapak semua melihat di ijazahnya. Dikarenakan tanggal lahir ini yang akan digunakan sebagai penetapan nomor induk pegawai jika lulus nanti. Hati-hati, karena nomor inilah yang menjadi dasar untuk Bapak Ibu semua NIP Bapak Ibu semua. Hati-hati ya, jangan asal-asalan ngisi yang ini. Kalau tanggal lahir sesuai dengan KTP ini secara otomatis tidak bisa dirubah. Kemudian kita isikan email. Nah, email, tuliskan email yang aktif, jangan email yang tidak aktif. Kalau saya pribadi, saya menggunakan Gmail, sudah tidak menggunakan Yahoo. Meskipun saya punya email Yahoo, tapi saya menghindari email Yahoo, takutnya nanti Yahoo-nya tutup, Bapak Ibu semua bingung kita. Nah, jadi kita gunakan email yang aktif. Usahakan mungkin yang lebih enak emang Google sih. Jadi pakai Gmail saja. Kemudian alamat di KTP. Alamat pada KTP Bapak Ibu semua, ketikkan alamatnya di KTP Bapak Ibu semua. Ambil KTP-nya, kemudian dilihat dan setelah itu diketikkan titik komanya ataupun apapun isikan sesuai dengan KTP di sini. Jenis kelamin ya tentunya pilihan di sini, pria atau wanita. Sedang mengikuti program beasiswa, jawabannya adalah iya atau tidak. Apakah Anda sedang mengikuti program beasiswa dan sudah dinyatakan lulus program tersebut? Iya atau tidak. Nah, di sini Bapak Ibu semua juga jenis disabilitas. Pastikan kalau Bapak Ibu semua bukan dari PK atau tidak memiliki kelainan disabilitas, jangan diisikan ya Bapak Ibu semua, jangan sampai salah. Karena jenis disabilitas ini juga menentukan ketika pendaftaran. Kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa saya katakan demikian? Karena saat kita akan melamar, ada beberapa instansi yang tidak menerima disabilitas. Dengan artian disabilitas tidak. Sehingga ketika Bapak Ibu semua akan melanjutkan ke tahap berikutnya, Bapak Ibu semua tidak akan keterima tuh. Jadi oleh sistem ini akan tertolak. Oleh sebab itu pastikan jika tidak disabilitas maka isikan non disabilitas. Dan kita arahkan ke bawah lagi, kita isikan, silakan isikan lengkap biodata Anda. Di sini domisilinya kita pilih dalam negeri, alamat domisili sesuai dengan KTP saja. Kalau saran saya sih seperti itu. Provinsi kita isikan, kabupaten kota kita isikan, agama kita isikan. Ini beberapa, kalau sudah ada titik ininya itu pilihan. Dan perlu diperhatikan kalau yang merah, bintang merah itu wajib diisi Bapak Ibu semua. Tinggi badan, nomor telepon yang aktif, tanda tangan, kemudian
Di sini ada kabupaten kota domisili, ini pilihan juga, status perkawinan, akun media sosial Bapak Ibu semua. Tentunya kalau Bapak channel yang dimasukkan adalah channel YouTube ini. Seperti itu. Nomor ponsel yang aktif dan tanda tangan di sini. Ingat tanda tangan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu semua bisa klik simpan di bawah nantinya. Setelah disimpan di bawah, tanda tangan Bapak Ibu semua akan di kolom kanan di sini nantinya. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua bisa diisikan kode CAPTCHA-nya di sini. Nah, di sini juga ada informasi bahwasannya khusus kolom akun media sosial Anda dapat mengisi dengan menyebut URL atau nama akun media sosial Anda. Jadi terserah baik itu URL-nya ataupun dengan akun ad seperti itu, tidak apa-apa. Barulah kita ketikkan kode CAPTCHA yang ada di sini. Setelah itu kita klik selanjutnya. Di sini Bapak Ibu semua, kita bisa masuk pada akun SSCSN Bapak Ibu semua. Saya yakin sudah memiliki akun semua nih. Cuman Bapak Ibu semua belum meresum, saya yakin seperti itu. Kita masuk pada tahap kedua, yaitu memilih jenis seleksi. Di sini, ingat di sini jangan sampai salah memilih jenis seleksi. Pada tahap jenis seleksi ini sangat simpel sekali tampilannya. Coba kita simak satu persatu. Silakan pilih jenis seleksi yang akan dilamar. Perhatikan, pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan akhir seperti yang sebelum-sebelumnya agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Penghitungan usia pada saat melamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri pendaftaran. Jadi di sini sangat simpel sekali untuk poin kedua ini memilih jenis seleksi. Bapak Ibu semua tinggal ketikkan nomor induk kependudukan. Anda terdaftar sebagai, nah kalau nomor induk kependudukan ini sudah tidak bisa kita otak-atik lagi karena ini tersinkron dengan database BKN. Yang nantinya sebagai pedoman Bapak Ibu semua, ingat, yang nantinya sebagai pedoman Bapak Ibu semua adalah NIK Bapak Ibu semua. Ingat, NIK Bapak Ibu semua. Jadi bukan, misalnya yang saat ini Bapak Ibu semua miliki adalah ijazah S1, yang terdata di database BKN adalah SD atau SMP, SMA lah seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua bisa melamar menggunakan ijazah S1 Bapak Ibu semua. Karena yang terdaftar nantinya adalah NIK Bapak Ibu semua. Anda akan mendaftar sebagai, di sini ada pilihan P3K Guru, P3K Teknis, dan Kesehatan. Contoh kita pilih yang P3K Teknis. Jadi kalau P3K Teknis tidak ada bla 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 seperti itu. Tinggal masukkan XTHK 2 atau tidak. Kita klik ya. Nah, XTHK 2 seperti yang telah pernah kita sampaikan nih, bahwasanya beliau-beliau ini sudah lama mengabdi. Dan beliau-beliau ini tidak terekrut di pendataan K1 kemarin. Yang di tahun 2025 kalau tidak salah. Petunjuk pemilihan. Di sini hanya dapat dipilih untuk CPNS, P3K Guru, P3K Teknis. Dan setelah Anda resum tidak dapat dibatalkan di sini tentunya. Kita coba contohkan untuk P3K Guru. Ketika kita pilih P3K Guru, di sini Bapak Ibu semua data tidak ditemukan. Jadi ada jenis sertifikasi, yaitu data tidak ditemukan. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat pendidik? Nah, di sini kan tidak ditemukan nih. Jika Bapak Ibu semua sudah, tinggal klik sudah saja. Kemudian pendidikan. Nah, kebetulan yang bersangkutan ini terdatanya bukan sebagai guru, jadi tidak ditemukan. Nah, gunanya verbal ijazah yang kemarin itu adalah tersinkron dengan data yang ada di sini Bapak Ibu semua. Pastikan data Bapak Ibu semua yang di verbal ijazah itu sudah benar di sini. Dan tentunya di sini bisa memilih jabatan juga. Di sini Bapak Ibu semua, kita sudah masuk pada tahap ketiga. Jadi tahap 1, 2, 3 itu sudah saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Di sini kita masuk pada tahap ketiga, yaitu mendaftarkan formasi kita. Langkahnya, nah jadi kita pilih di menu formasi. Di sini ada jenis seleksinya. Nah, jenis seleksi ini ditentukan pada jenis seleksi sebelumnya. Ini ngeling dari tahap kedua. Jadi jenis seleksi di sini kita pilih teknis otomatis karena di awal kita sudah memilih teknis. Kemudian kita pilih instansinya. Nah, instansinya contoh saja itu pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Bondowoso, itulah nama instansinya Bapak Ibu semua. Jadi jangan memilih misalnya dinas pendidikannya, bukan, tapi kita pada tahap di level atas, eselonnya bukan di eselon tapi di atas, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita kecilkan saja. Ini saya contohkan yang Pemprov Jatim ya Bapak Ibu semua. Tentunya saya Pemprov Jatim. Pemerintah Provinsi
Jawa Timur. Jadi kita pilih dan di sini akan tampil halaman berikutnya yaitu jenis formasi. Tapi kita lihat nih, pendaftaran dimulai pada tanggal 1 bulan 10 2024 sampai dengan 13 bulan 10 2024. Batas akhir pendaftaran instansi adalah 20/10/2024 235959. Harap akhiri pendaftaran sebelum waktu yang tertera. Jadi Bapak Ibu semua saat ini sebenarnya sudah bisa mengakhiri, meresum. Jangan menunggu di akhir sehingga nantinya terjadi down. Atau setelah melihat video ini Bapak Ibu semua segera lakukan pemilihan formasi. Jenis formasinya kita pilih khusus karena termasuk di non-ASN, pendataan non-ASN. Kemudian kita pilih. Nah, setelah seperti ini, di sini akan ditampilkan bahwasanya apakah Bapak Ibu semua itu termasuk di kategori tenaga non-ASN atau tidak. Di sini kan muncul nih, pelamar pendataan non-ASN BKN. Pendidikannya muncul, jabatannya muncul, unit kerjanya muncul, instansinya muncul. Seandainya di data non-ASN Bapak Ibu semua di sini, ini tapi perlu digarisbawahi ya, silahkan bertanya kepada instansi Bapak Ibu semua. Kalau di Pemprov Jatim digarisbawahi untuk Pemprov Jatim, garisbawahi ditebal untuk Pemprov Jatim. Ketika Bapak Ibu semua saat ini memiliki ijazah S1 dan akan melamar menggunakan ijazah S1, maka pilihlah formasi yang ada satunya, itu tidak apa-apa. Meskipun di database BKN itu Bapak Ibu semua masih terdata SMA, karena dulu mungkin waktu pendataan non-ASN ijazah Bapak Ibu semua tidak bisa dimasukkan. Jadi saat ini misalnya ingin melamar formasi di S1 itu diperbolehkan. Khusus Pemprov Jatim. Kalau Bapak Ibu semua silahkan bertanya pada instansi masing-masing. Ditakutkan tidak sama. Karena yang mengoreksi tentunya ya Pemprov Bapak Ibu semua. Contoh Pemprov Jatim ya tentunya Pemprov Jatim. Seperti itu. Nah, di sini kemudian kita pilih, saat ini kita akan memilih pendidikan. Kita pilih pendidikannya misalnya S1. Seperti yang saya sampaikan barusan, bahwasanya Bapak Ibu semua harus mengetahui formasi sesuai dengan edaran terlebih dahulu. Coba kita buka edarannya. Karena ini berkaitan dengan jenis seleksi yang ada di sini. Nah, ini kita tutup terlebih dahulu. Di sini Bapak Ibu semua kita akan memilih yang di Dinas Pendidikan Cabang Dinas Wilayah Bondowoso. Nah, di sini kita memilih karena yang bersangkutan ini ijazahnya adalah S1, manajemen kita bisa gunakan S1-nya. Dan untuk formasi S1 di Cabdin Bondowoso, di Cabang Dinas Pendidikan Bondowoso itu yang ada adalah, coba kita cek S1. Nah ini, penata layanan operasional di jurusan S1 semua jurusan. Ingat yang kita pilih bukan manajemennya. Karena kualifikasi yang akan kita pilih adalah S1 semua jurusan. Jadi kita pilih di sini S1 atau kita pilih semua jurusan. Nah, ini kan ada. Karena Pemprov Jatim itu sudah memplotting di sini S1 semua jurusan. Jadi otomatis di sini akan ada. Dan jangan lupa di bawah di sini pada fitur jabatannya, di sini jabatannya adalah penata layanan operasional. Kita pilih penata layanan operasional. Kemudian lokasinya kita sesuaikan dengan edaran, yaitu di Cabang Dinas Bondowoso. Kita ketikkan saja Bondowoso. Kita pilih yang pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso, Subtata Usaha. Jangan sampai salah memilih. Ingat, jangan sampai salah memilih. Lokasi ujiannya tentunya kita pilih dalam negeri dan kita pilih BKN di Jawa Timur, Surabaya. Nah, BKN, lokasi BKN Provinsi Jawa Timur. Atau mungkin kita pilih Jawa Timur, lokasinya BKN Provinsi Jawa Timur P3K yang ada. Kemudian IPK kita isikan, IPK ijazah kita. Kemudian di sini nomor ijazah kita, tahun lulus kita. Dan di sini jenis perguruan tinggi negerinya itu dalam negeri. Kemudian di sini kita akan memilih tanggal ijazah. Jadi ini sesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu semua, tanggalnya yang ada di bawah tersebut kita sesuaikan. Ini contoh saja, ingat contoh saja. Misalnya di sini kan formatnya adalah date, month, years. Jadi tanggal dulu misalnya tanggal di ijazah tersebut 05, 01 misalnya 2020 contoh saja. Kemudian kita pilih di sini. Nama PT, nah kalau nama PT silakan mengetikkan nama perguruan tinggi Anda dan pilih jenis salah satu. Nah kalau yang di atas ini kita ketikkan misalnya
universitas. Nah, ini tinggal menunggu sampai dengan ditampilkan seperti ini. Misalnya Universitas 45 Surabaya, ini contoh saja. Kemudian nama PT sesuai dengan ijazah. Nah, kalau yang di bawah di sini diketikkan sesuai dengan ijazah Bapak Ibu semua. Sudah jelas nama PT sesuai dengan ijazah. Kalau yang ini biasanya yang baru contoh nih yang berubah. Misalnya IKIP PGRI Jember. Nah, yang di sini sudah berubah universitas mungkin Gajah Mada atau apa. Yang di bawah kita ketikkan IKIP PGRI Jember seperti itu. Dan nama prodi misalnya S1 karena yang tadi adalah manajemen, maka kita pilih S1 manajemen. Harap pastikan nama perguruan tinggi atau PT dan program studi prodi yang diantrikan merupakan kombinasi nama panjang, nama singkat, penambahan nama daerah. Di sini jangan sampai salah Bapak Ibu semua, karena hal ini yang menentukan nantinya apakah ijazah Bapak Ibu semua itu linier atau tidak. Dan kalau di sini kita memilih jenis pendidikannya semua jurusan, kan ini kita memilih formasi yang semua jurusan. Ijazah apapun di sini akan diterima. Beda halnya kalau misalnya spesifikasinya di situ yang dipilih memang S1 ekonomi khusus dan kita akan memilih tentunya ijazah kita ya S1 ekonomi karena yang linier nantinya. Kebetulan yang saya pilih adalah untuk semua jurusan, apapun bisa kita pilih di sini. Nah, barulah kita ketikkan captcha-nya, kodenya, dan kita masuk pada tahap keempat. Langsung saja kita pada pembahasan. Di sini saya sudah pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua sebelumnya, yaitu bagaimana langkah pengisian biodata, kemudian jenis seleksi, formasi, dan juga bagaimana langkah Bapak Ibu semua membuat akun. Di sini saya akan jelaskan bagaimana langkah kita untuk mendaftar, yaitu pengisian riwayat pekerjaan kita. Langkahnya seperti ini. Jadi di poin keempat di sini pengisian riwayat pekerjaan. Di sini kan ada muncul, silakan lengkapi isian data riwayat dengan benar. Kemudian kita akan mengisikan riwayat kita, riwayat pekerjaan kita. Deskripsi pekerjaan. Nah, nama pekerjaan, saran saya di sini adalah menyesuaikan dengan formasi yang kita lamar. Formasi yang kita lamar tentunya harus sama dengan formasi yang kita pilihkan di formasi di sini. Oleh sebab itu, nama pekerjaan di sini harus menyesuaikan dengan formasinya. Contoh saja kan penata layanan operasional seperti itu. Dituliskannya seperti itu. Menyesuaikan dengan formasinya yang ada. Karena kita akan melamar formasi yang kita akan kerjakan itu. Bukan melihat dari SK kita, meskipun seharusnya SK kita itu harus sesuai dengan formasi yang kita lamar. Kan seperti itu ya Bapak Ibu semua. Tapi untuk penulisan deskripsi di sini, deskripsi pekerjaan itu menyesuaikan dengan formasi yang kita lamar. Contoh saja di edaran ini Pemprov Jatim. Ingat, Pemprov Jatim itu tidak semua formasi itu ada. Ada formasi tapi dikhususkan untuk semuanya. Contoh saja untuk S1-nya itu semua jurusan dengan formasi penata layanan operasional. Maka di sini kita isikan adalah penata layanan operasional. Menyesuaikan dengan formasi yang ada. Ingat, menyesuaikan dengan formasi yang ada, bukan diisi tenaga administrasi. Maksud saya bukan diisi misalnya tenaga apa. Nah, kalau tenaga pengadministrasi kan ada memang di formasinya Jatim. Tapi kalau misalnya tidak ada, jangan diisikan di sini. Oleh sebab itu kita isikan, karena ini kan menggunakan ijazah S1, kita tuliskan penata layanan operasional. Nah, seperti itu. Kemudian unit kerjanya di mana Bapak Ibu semua saat ini bekerja. Contoh saja SMA negeri mana, atau mungkin di sini cabang dinas pendidikan wilayah mana, seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan yang di mana tempat Bapak Ibu semua itu bekerja. Kita berikan di sini contoh ini cabang dinas bla 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 seperti itu, atau SMA lah, SMA negeri 1 Maisan atau Bondowoso, terserah di sini. Kemudian di berikutnya yaitu deskripsi pengalaman kerja, yaitu maksimal 3000 karakter. Untuk deskripsi pengalaman kerja di sini adalah menyesuaikan dengan di sini. Jadi intinya kita mendeskripsikan riwayat kerja Bapak Ibu semua di sini. Kalau saya misalnya seperti ini nantinya, saya bekerja mulai kapan? Kemudian setelah itu dan juga menangani di bagian penata layanan ini. Seperti itu. Jadi
Dikaitkan Bapak Ibu semua bekerjanya mulai kapan, intinya dideskripsikan pekerjaan tentang penata layanan operasional ini Bapak Ibu semua di kolom deskripsi pengalaman kerja. Nah, kalau saran saya Bapak Ibu semua bisa deskripsikan nih mulai dari kapan Bapak Ibu semua bekerja sampai dengan saat ini Bapak Ibu semua melamar, deskripsikanlah di sini. Setelah Bapak Ibu semua mendeskripsikan, barulah di sini ada riwayat kerja. Riwayat kerja. Nah, sebelum kita klik menambahkan, pastikan Bapak Ibu semua memiliki file-file dokumen SK-SK-nya yang akan kita upload nantinya. Ingat, jangan mengisi terlebih dahulu kalau SK Bapak Ibu semua masih belum siap. Siapkan data SK Bapak Ibu semua, barulah kalau misalnya sudah siap terkait dengan SK-SK-nya, karena riwayat pekerjaan ini harus untuk mengupload tentang SK Bapak Ibu semua, SK penugasan Bapak Ibu semua. Silakan diupload Bapak Ibu semua. Yang membuktikan Bapak Ibu semua bekerja di tempat itu. Entah itu dari kepala sekolah ataupun dari gubernur. Syukur-syukur yang dari gubernur bisa digabung menjadi satu. Karena ingat, deskripsi pekerjaan atau riwayat pekerjaan kita ketika kita tambahkan, itu ada beberapa kapasitasnya. Coba kita praktekkan saja. Kita klik tambahkan. Di sini ada tambah pekerjaan. Jenis instansi, di sini ada instansi pemerintah dan instansi swasta. Nah, saya berikan informasi ini kepada Bapak Ibu semua. Kalau saran saya seperti ini. Ketika misalnya riwayat pekerjaan di sini dibatasi 4 riwayat pekerjaan, maka riwayat pekerjaan Bapak Ibu semua misalnya 4. Nah, yang pertama ini saya sarankan dari pertama Bapak Ibu semua bekerja sampai dengan 3 tahun. Kan ini kan sisanya 3 tahun. Contoh saja seperti ini. Sekarang adalah tahun 2024. Otomatis riwayat pekerjaan 2024 ada. Kemudian setelah sebelum 2024, 2023, dan di sini 2022. Jadi ini kan sampai 2022. 2021 kan eman nih dengan sebelumnya, maka dijadikan satu. Oleh sebab itu misalnya mulai dari 2017 sampai dengan 2021, atau mungkin dari 2013 sampai dengan 2021, yang sisanya yang ketiga ini yang terbaru itu dimasukkan semua. Misalnya terbatas 4. Tapi kalau misalnya ini tidak ada batasan, silahkan upload mulai dari 2011, 2012, seperti itu. Paham ya? Jadi seperti ini. Sekarang kan 2024. Bapak Ibu semua saat ini bekerja di instansi itu mulai dari 2010 lah. Nah, tapi riwayat pekerjaannya hanya dibatasi 4. Maka Bapak Ibu semua mulai dari 2010 sampai dengan 2021 itu dijadikan satu file. Diberi keterangan di sini. Kemudian sisanya berarti 2022, 2023, 2024. Itu bisa seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya Bapak Ibu semua mengisikan 2 tahun saja itu sudah diterima. Karena paling tidak 2 tahun bekerja. Namun ditakutkan masa kerja Bapak Ibu semua itu dibutuhkan nantinya. Ketika Bapak Ibu semua di sini mungkin pendataan untuk menjadi P3K penuh paruh waktunya yang diangkat menjadi penuh waktu juga ada riwayat pekerjaan. Nah, itu kan Jadi saran saya seperti itu jika ini dibatasi. Kalau tidak dibatasi berapa pengerjaannya, silakan diisikan semuanya. Karena kebetulan saya tidak menambahkan di sini. Nah, jadi untuk langkah penambahannya seperti ini nantinya. Kita klik tambah riwayat pekerjaan, kita pilih jenisnya, misalnya Bapak Ibu semua honorer tentunya di lembaga negeri. Kemudian di sini apa? Nah, kita isikan instansi ininya berarti pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini contoh ya Bapak Ibu semua. Kemudian instansi perusahaannya di sini misalnya cabang dinas atau mungkin SMA mana. Misalnya SMA Negeri 1 Bondowoso. Jabatannya sebagai apa? Nah, kalau misalnya yang terakhir 2 tahun terakhir atau yang terakhir saya Bapak Ibu semua disamakan dengan riwayat pengerjaan yang dilamar ya Bapak Ibu semua. Meskipun SK-nya nanti akan berbunyi mungkin tenaga administrasi bagi yang penata layanan seperti itu. Saran saya seperti itu 2 tahun terakhirnya, karena kan paling tidak 2 tahun terakhir itu harus memiliki kualifikasi sesuai dengan yang dilamar, pekerjaan yang dilamar. Nah, kalau di sini berarti penata layanan operasional, penata
pelayanan operasional. Tanggal mulainya ini menyesuaikan dengan TMT yang ada di SK. Misalnya TMT-nya terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal, kan seperti itu. Atau dicek saja di SK Bapak Ibu semua. Ini misalnya Januari 2024. Tanggal selesainya berarti Desember 2024. Gaji pokoknya di sini dihitung misalnya 1.500.000. Seperti ini. Nomor SK-nya diisi, tanggal SK-nya diisi, pejabat yang bertanda tangan di SK tersebut itu siapa. Kemudian Bapak Ibu semua bisa diunggah file SK-nya. Di sini dijelaskan bahwasanya surat kontrak, surat perjanjian kerja atau surat pengalaman kerja 100 sampai dengan 1 MB berbentuk PDF. Jadi seandainya ini terbatas, maka yang di bawah tadi 2010 sampai 2021 itu dijadikan satu file saja. Seperti itu Bapak Ibu semua. Eman-eman loh Bapak Ibu semua. Meskipun 2 tahun saja itu sebenarnya sudah bisa diloloskan untuk administrasi. Karena paling tidak kan 2 tahun. Unggah di sini dalam bentuk PDF. Kemudian kita klik simpan. Ini saya contohkan saja. Ini sembarang ya Bapak Ibu semua. Karena ini hanya contoh, nanti saya hapus. Ini contoh. Baru kita klik, kita pilih filenya. Misalnya kita pilih yang ini ya. Ini contoh saja. Kemudian kita klik simpan. Oh, ini mungkin terlalu besar. Saya pilihkan yang kecil. Nah, ini sudah saya pilihkan yang kecil. Kita klik simpan. Berhasil ditambahkan. Kita klik baiklah. Dan Bapak Ibu semua seterusnya ditambahkan seperti itu. Sampai dengan seandainya tidak ada batasan, ya saran saya dari awal sampai dengan akhir bisa upload di sini. Tapi kalau misalnya ada batasan yang saya sampaikan tadi, dari yang awal Bapak Ibu semua sampai dengan berapa tahun terakhir yang diminta di sini, maka itulah Bapak Ibu semua yang dimasukkan. Nah, jika Bapak Ibu semua ingin melihat filenya, kita klik lihat. Jika ingin merubah, kita klik ubah. Nantinya mungkin ada kesalahan atau mungkin menghapus, kita klik hapus. Dan ini pastikan Bapak Ibu semua sebelum melanjutkan pada proses pengunggahan dokumen terkait dengan pengalaman kerja dan sebagainya. Yang dipersyaratkan 5 poin, surat pengalaman kerja, surat pendaftaran. Nah, itu dibetulkan terlebih dahulu di sini. Selanjutnya riwayat penulisan ilmiah. Ini jika ada ya Bapak Ibu semua. Tapi jika tidak ada, ini bisa diloncati. Selanjutnya Bapak Ibu semua bisa klik selanjutnya di sini. Kita saat ini sudah berada di halaman untuk pengunggahan dokumen. Pada halaman pengunggahan dokumen di sini, Bapak Ibu semua bisa cek. Di sini sudah poin ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan, dicek saja. Atau mungkin saya akan gabung jadi satu filenya Bapak Ibu semua biar tidak bingung dalam proses pengisian. Saya akan jelaskan nih. Di sini silakan unggah dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan. Ingat, format itu bisa dicek di akun instansi masing-masing. Karena pasti ada untuk Pemprov Jatim, itu bisa diunduh di websitenya BKD Jatim. Jadi cari saja mungkin BKD Jatim persyaratan P3K 2024. Persyaratan P3K 2024 seperti itu. Nah, dicek di sini. Kalau untuk yang di Pemprov lain silakan dicari. Intinya di website masing-masing BKD itu pasti akan ada informasi terkait dengan penjadwalan dan sebagainya. Nah, kita kembali ke sini. Di sini ada informasi yang merah, kalau yang di atas ini sama, di bawah di sini. Berikut adalah persyaratan administrasi yang diinputkan oleh admin instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk jabatan penata layanan operasional. Jika terdapat ketidaksesuaian persyaratan dengan yang diumumkan di instansi, mohon untuk melakukan konfirmasi kepada instansi tersebut atau melaporkan kepada pihak helpdesk. Batas akhir pendaftaran instansi pemerintah adalah 20/10/2024. Harap akhiri pendaftaran sebelum waktu yang tertera. Pastikan nama file tidak lebih dari 100 karakter. Nama filenya tidak boleh lebih dari 100 karakter. Dan Bapak Ibu semua jangan sampai menunggu untuk meresum di hari akhir. Silahkan kalau misalnya sudah selesai semua, sudah ditandatangani semua, Bapak Ibu semua bisa diresum. Jangan menunggu terakhir. Ketika Bapak Ibu semua servernya down, habis dah. Tidak bisa mendaftar. Kenapa? Karena saat ini tidak ada yang namanya Bapak Ibu semua diangkat otomatis. Diangkat otomatis iya, namun Bapak Ibu semua harus mendaftar, datang ke tempat mengupload administrasi, datang ke tempat
dan barulah kita tinggal menunggu. Seperti itu. Tapi tidak ada yang namanya kalau tidak masuk data ini, Bapak Ibu semua bisa untuk diangkat seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jenis dokumen. Jadi di sini untuk mengunggah dokumennya ada beberapa yang harus diunggah. Contoh saja, surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan di Bumi Materai, ukuran maksimal 1000 KB. Itu pun PDF, bentuknya wajib. Kemudian surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan di Bumi Materai, ukuran maksimal 1000 KB, wajib. Juga surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan di Bumi Materai boleh tanda tangan elektronik ataupun tanda tangan basah menggunakan materai tempel. Dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 sampai dengan 8 tahun, sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar. Lihat ketentuan pada ini. Maksimal 1000 KB, sifatnya wajib. Kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil, bukti identitas kependudukan lainnya dipersyaratkan oleh instansi ukuran 500 KB, bentuknya JPG. Ingat, KTP, berkas dokumen yang lain yang diunggah, jangan yang hitam putih ya, hindari hitam putih. Pastikan berwarna, baik ijazah atau apapun itu, silahkan yang berwarna. Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan di Bumi Materai boleh tanda tangan elektronik ataupun tanda tangan basah menggunakan materai tempel. Bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database non BKN, masa paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus, ukuran maksimal 3000 KB. Format semuanya ini sudah ada di websitenya BKD Jatim untuk Pemprov Jatim, dan yang lain itu juga ada di masing-masing instansi. Nah, di sini Bapak Ibu semua bisa lihat sudah ada format-formatnya. Silakan tinggal Bapak Ibu semua menyesuaikan. Selanjutnya kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu ijazah. Di sini ijazah bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan ijazah yang telah disertakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ukuran maksimal 1000 KB. Transkrip atau daftar nilai asli bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ukuran maksimal 1000 KB. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah. Ingat, kalau pas foto formal di sini Bapak Ibu semua bisa menggunakan batik, bisa menggunakan hitam putih. Yang penting latar belakangnya ini bentuknya merah atau berwarna merah, dan juga ukurannya paling tidak 500 KB. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi semua persyaratan yang dipersyaratkan di sini nantinya diunggah. Dan ukurannya tidak melebihi dari batas yang ada di sini. Silakan di screenshot. Bapak Ibu semua bisa screenshot ukuran-ukurannya biar Bapak Ibu semua menjadi pedoman nantinya. Dan untuk pengunggahan dan status perubahannya seperti ini nantinya. Di sini contoh surat ya Bapak Ibu semua. Di sini kan belum diunggah. Ketika kita unggah, klik unggah aksinya, kita pilih jenisnya adalah materai tempel. Nah, di sini ada 2 jenis, yaitu materai tempel dan e-materai. Mungkin di sini menggunakan materai tempel, kemudian kita pilih choose file. Ingat ukurannya jangan melebihi. Nah, ini contoh saja. Kemudian kita klik simpan. Sehingga nantinya di sini Bapak Ibu semua yang barusan itu belum diunggah sudah berubah menjadi unggah. Dan di sini bisa lihat, atau mungkin ingin mengunggah ulang, silakan Bapak Ibu semua bisa unggah ulang di sini. Jika masih belum benar, pastikan setelah mengunggah dilihat terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu semua bisa dilihat nih, kalau misalnya belum diunggah muncul lihat di sini masih berwarna biru, bisa dibanding, maksudnya abu-abu. Bisa dibandingkan nih, yang di atas berwarna hijau apa-apa ini, yang di bawah sudah berbeda. Barulah di bawah kita lihat. Sebelum melakukan resume, mohon diperiksa kembali setiap dokumen yang diunggah, tidak korup, file terlihat jelas, dan tidak pecah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi silakan Bapak Ibu semua bisa isi di sini file-filenya, jangan sampai ada yang pecah, hitam putih, tidak jelas. Pastikan Bapak Ibu semua scan menggunakan komputer, jangan pakai HP. Ingat, jangan pakai HP. Ini demi nasib Bapak Ibu semua. File scan di sini pastikan jelas, berwarna, tidak pecah. Nah, itu yang terpenting. Silahkan lakukan sekarang setelah Bapak Ibu semua menonton video ini. Di sini pada tahap terakhir yaitu resume.
Cek kembali data informasi yang dilamar, lalu akhiri pendaftaran. Nah, pastikan Bapak Ibu semua di sini telah mengunggah dokumen, mengisi riwayat, kemudian memilih formasi, jenis seleksi, dan juga telah mengisi biodata. Dan semuanya itu ada pada halaman resume di sini. Kita coba bacakan satu persatu. Di sini ada peringatan bahwasanya, perhatian, pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir atau resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Penghitungan usia pada saat melamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri pendaftaran. Jadi usia Bapak Ibu semua itu ketika mengakhiri pendaftaran ini. Ketika klik akhiri pendaftaran, itulah usia yang akan tertampung di dalam informasi di sini. Kita coba pada resume pendaftaran. Pada resume pendaftaran di sini ada informasi bahwasanya batas akhir pendaftaran instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah 20/10/2024 pukul 23.59.59. Harap akhiri pendaftaran sebelum waktu yang tertera. Segera akhiri, jangan menunggu-nunggu. Silahkan resume jika datanya sudah benar. Jangan menunggu sampai akhir, takutnya servernya down. Habis Bapak Ibu semua tidak bisa melakukan sebuah pendaftaran. Di sini ada jenis seleksi. Nah, pastikan jenis seleksi yang Bapak Ibu semua dipilih itu benar. Nama instansi jabatan di mana Bapak Ibu semua itu akan melamar. Dan yang ada di sini jenis formasinya. Ingat, jabatan atau jenis formasi di sini pastikan benar sesuai dengan arahan dari instansinya, karena ada edaran pastinya, ada surat dari pemerintah masing-masing Bapak Ibu semua. Nah, ikuti yang ada di surat edaran tersebut. Ingat, ikuti yang ada di surat edaran tersebut. Dan juga lokasi formasi ini yang penting. Kalau salah dua ini, jenis formasi dan lokasi formasi, alamat Bapak Ibu semua tidak bisa melanjutkan di tahap selanjutnya. Ingat, di tahun 2025 lagi, nantinya tidak ada lagi yang namanya honor. Itu sesuai dengan aturan yang terbaru. Nah, di sini lokasi formasinya pastikan entah itu di mana, kan pemilihan. Jadi Bapak Ibu semua diceknya itu di proses pemilihannya itu. Dicek, dilihat apakah Bapak Ibu semua itu sudah benar formasinya. Nah, dipastikan, dieja kalau perlu. Dieja, oh ini sudah benar. Kemudian lokasi tesnya Bapak Ibu semua memilih yang mana. Jangan sampai salah juga ya Bapak Ibu semua memilih lokasi tes. Misalnya Bapak Ibu di Pemprov Jatim tapi milihnya di Jabar. Nah, jauh nanti Bapak Ibu semua. Tidak mengirit biaya, justru menambah biaya. Nah, itu pastikan benar. Kemudian di sini ada gelar depan, kemudian nama sesuai dengan ijazah. Dan Bapak Ibu semua, saya lupa bahwasanya ketika Bapak Ibu semua ini sudah benar, silakan dicentang. Nah, ini barusan kan dicek nih benar. Baru di sini gelar depan ijazah kosong itu di strip, kan aturannya seperti itu, kita centang. Dan NIK-nya, gelar depan dan NIK ini, oh sudah benar. Kemudian nama sesuai dengan ijazah dan inputan pembuatan akun, oh sudah benar, kita centang seperti ini. Gelar belakang kita centang. Kemudian tempat lahir sesuai dengan ijazah kita centang jika sudah sesuai. Pastikan kanan kiri ini benar ya Bapak Ibu semua. Tanggal lahir sesuai dengan ijazah, oh ini sudah benar. Kemudian nama PT atau sekolah, oh ini sudah benar. Pendidikan, oh ini sudah benar. Kalau pendidikan tentunya Bapak Ibu semua di sini mungkin tidak sesuai dengan ijazah, karena yang dipilih adalah sesuai dengan yang ada di edaran tentunya ya Bapak Ibu semua. Pastikan itu benar. Tapi kan di sini contoh saja kan semua jurusan. Tapi Bapak Ibu semua pastinya di Pemprov lain itu tidak mungkin sama. Apakah itu ada juga semua jurusan atau tidak? Silakan ikuti dari masing-masing instansinya. Selanjutnya tahun lulus, di sini misalnya sudah benar kita contreng. Kemudian nomor ijazahnya, tanggal ijazahnya, tahunnya, IPK-nya, kemudian agamanya, status perkawinan, tinggi badan, alamat, kemudian di sini ada kota, provinsi, nomor HP, nomor telepon, email. Kemudian pastikan emailnya aktif ya Bapak Ibu semua, karena biasanya kalau sudah menjadi P3K Bapak Ibu semua itu akan tersinkron email ini dengan akun SSC ASN. Silahkan gunakan email yang aktif. Kalau saran saya sih gunakan Google saja, akun Google saja, karena ditakutkan Yahoo nantinya tutup, Bapak Ibu semua kesusahan. Silahkan gunakan akun dari Google saja. Jenis disabilitas. Nah,
Selanjutnya kita ke bawahnya lagi. Sekarang persyaratan instansi, di mana surat pernyataan sesuai dengan yang dipersyaratkan instansi dicek terlebih dahulu, kita lihat jika sudah benar kita contreng. Kemudian begitu pula surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai, kita cek lihat jika sudah benar kita contreng. Kemudian surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan dibubuhi materai, boleh tanda tangan elektronik ataupun tanda tangan basah menggunakan materai tempel, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar. Paling singkat 2 sampai dengan 8 tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar. Jika sudah benar, kita klik contreng di sini. Kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil, bukti identitas, jika sudah benar tentunya kita lihat dulu ya, jangan sembarangan. Kita lihat jika sudah benar kita contreng. Surat keterangan aktif bekerja pada instansi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dibubuhi materai ataupun materai tempel. Jika sudah benar kita contreng. Ijazah asli Bapak Ibu semua jika sudah benar kita contreng. Transkrip nilai jika sudah benar kita contreng, dan pas foto terbaru jika sudah benar kita contreng. Semua dokumen ini silahkan diperhatikan, jangan salah penempatannya. Dicek lagi, misalnya surat pernyataan, ya tentunya isinya adalah surat pernyataan, bukan surat keterangan aktif. Diperhatikan hati-hati, ingat diperhatikan hati-hati. Itu saran saya sih Bapak Ibu semua. Jangan gegabah, tentukan dengan pikiran yang tenang. Kita lanjut ke di bawahnya. Nah, di sini Bapak Ibu semua ada informasi juga di bawahnya. Pastikan dokumen yang diunggah sudah benar dengan tulisan gambar yang tampak jelas dan bisa diverifikasi oleh verifikator. Untuk mengecek isi suatu dokumen, klik tombol lihat pada masing-masing dokumen yang saya sampaikan tadi. Periksa kembali persyaratan yang disyaratkan pada pengumuman instansi. Jika ada ketidakcocokan dengan persyaratan halaman ini, maka harap melapor kepada instansi yang Anda lamar. Penggantian dokumen persyaratan setelah resum tidak diberlakukan. Dan di sini ada informasi petunjuknya, petunjuk mengenai resum. Silakan klik centang. Nah, jadi kita disuruh mencentang Bapak Ibu semua. Jika sampai pada batas akhir pendaftaran tidak mengakhiri pendaftaran, maka pendaftar dianggap gugur dan tidak dapat masuk ke tahap selanjutnya. Silakan perhatikan, silakan resum mulai dari sekarang. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada informasi, akhiri proses Mas, kenapa kok tidak bisa diklik? Nah, jadi Bapak Ibu semua di sini harus klik setuju dulu, tapi coba kita baca. Saya menyatakan bahwa seluruh pernyataan, data, dan informasi beserta seluruh dokumen saya lampirkan dalam berkas pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara ini adalah benar. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan atau ada pemalsuan, maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal berdasarkan hukum dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini Bapak Ibu semua jangan lupa diklik setuju seperti ini. Lihat Bapak Ibu semua, jika diklik setuju maka tandanya akan berubah dan bisa klik akhiri proses pendaftaran. Nah, pastikan, saya ulangi lagi, pastikan datanya itu sudah benar, baru klik akhiri proses pendaftaran. Silahkan dicek kembali. Coba scroll lagi ke atas, apakah ada data yang salah. Selanjutnya kita klik akhiri proses pendaftaran. Dan akan ada peringatan di sini. Coba kita berbesar. Peringatan. Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait dengan pendaftaran, seperti biodata, pemilihan instansi, formasi jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data yang terkait dengan pendaftaran. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri pendaftaran dan memproses pendaftaran, mengakhiri dan memproses pendaftaran? Nah, jika masih ragu, cek kembali. Bisa klik tidak dan kita ulangi lagi untuk membacanya. Tapi kalau sudah yakin, oh formasi saya sudah benar dan jenis jabatan yang saya sudah benar, silahkan lanjutkan. Dan kita langsung klik iya saja. Kalau sudah seperti ini, tidak bisa kita berbuat apa-apa lagi. Ini dibuktikan, kita scroll ke bawah nantinya. Di sini muncul bahwasanya bisa Bapak Ibu semua untuk mencetak kartu pendaftaran, kartu informasi dan pendaftaran, dan juga cetak
kartu pendaftaran. Pastikan ini di-download. Ingat, di-download. Takut ini dibutuhkan. Ingat, di-download. Jangan sampai lupa untuk mendownload. Simpan di Google Drive Bapak Ibu semua. Tinggal kita cetak kartu pendaftaran dan kita simpan. Mungkin dirubah namanya. Siapa? Misalnya seperti itu. Ingat, itu harus di-download Bapak Ibu semua. Jadi seperti itulah langkah kita untuk melakukan sebuah resume pada halaman SSCSN yang sebentar lagi akan ditutup. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai menunda-nunda waktunya. Silahkan diselesaikan sekarang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.